Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas mengenai Women's Right yang beranggotakan dengan saya sendiri, Endisa Diroja Kurniawan, kemudian rekan saya Muhammad Raihan Alfikri, dan Rara Mulia Rahayu. Baik teman-teman sekalian, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai analisis stigma perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi sebagai pelanggaran hak perempuan di NTB. Teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasinya. Kepada teman yang bertugas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Mulia Rahayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan data yang telah kami peroleh melalui hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan KB Provinsi NTB atau DP3AP2KB mengenai tema Women's Right atau hak wanita. Di sini kami mengangkat mengenai stigma jika perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Dalam wawancara kali ini kami melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan hal ini. Yang pertama, terkait dengan seberapa tinggi kasus perempuan yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan, khususnya di wilayah NTB. Berdasarkan dengan hasil data yang kami peroleh melalui wawancara, telah didapatkan bahwa dalam Dinas Perlindungan Perempuan telah jelas diatur mengenai hak-hak perempuan yang harus dipenuhi, kemudian dilindungi, dihormati, dan harus juga dijamin oleh negara melalui bantuan pemerintah. Dalam hal ini adalah DP3AP2KB. Karena memang hak asasi manusia merupakan satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali, dan apabila dilakukan pelanggaran terkait dengan hak asasi manusia ini tentunya memiliki sanksi tersendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, pelanggaran hak terhadap perempuan dalam kaitannya dengan hal ini adalah tentang kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan secara fisik, dan jika fisik telah mengalami kekerasan maka akan berpengaruh pula terhadap psikisnya. Jika dilihat dalam fenomena di lingkungan sehari-hari, yang paling rentan terjadi adalah pada tingkat rumah tangga. Banyaknya terjadi fenomena nikah sirih yang mengakibatkan perempuan tidak bisa menuntut haknya apabila dalam proses pernikahan itu terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut tidak memiliki dasar hukum, sehingga negara juga tidak memiliki dasar untuk melindungi hak-hak perempuan yang dinikahi secara sirih tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai faktor yang menyebabkan adanya stigma jika perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi. Nah, ini merupakan kesalahan stigma yang telah ditanamkan sejak dahulu, bahkan sejak zaman penjajahan, dan pada zaman itu tidak ada kesetaraan gender. Namun sekarang telah dibentuk program kesetaraan gender melalui pensosialisasian kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender. Karena terdapat banyak sekali kekeliruan dalam kaitannya dengan gender ini. Jika berbicara mengenai gender, hal yang terpikir adalah perempuan. Padahal gender ini bukanlah sebuah hal yang berbicara mengenai jenis kelamin, melainkan gender ini adalah peran, yakni peran lelaki dan juga peran perempuan. Kesetaraan gender ini belum dapat terrealisasikan dikarenakan belum adanya pemahaman masyarakat terkait dengan hal gender tersebut. Dalam hal ini, tingkat yang paling sederhana lagi-lagi adalah keluarga. Maka dari itu, untuk memahami segala bentuk perubahan dalam kaitannya dengan hal ini adalah melalui perbaikan hal yang paling mendasar. Contohnya adalah lingkungan keluarga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Poin berikutnya yaitu respon masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi perempuan. Di Indonesia,
masih tinggi pola pikir patriarkis di mana struktur sebuah sistem sosial masih memandang rendah peran dan keberadaan perempuan. Dibuktikan dengan tingkat kekerasan seksual dan KDRT masih kerap ditemui di lingkungan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan maraknya muncul pemberitaan tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak perempuan tersebut baik di lingkungan umum, di ruang akademis, di bidang kesehatan, bahkan di kantor polisi sekalipun. Sehingga sangat sedikit ruang bagi perempuan untuk mendapatkan haknya. Hal ini dikarenakan konsep relasi gender di mana keseimbangan peran laki-laki dan perempuan ditempatkan pada tempatnya dan sesuai tupoksinya dan saling menghargai satu sama lain. Namun ada juga golongan masyarakat yang ingin merubah orientasi masyarakat yang tadinya masih kental akan pola pikir patriarkis sehingga perempuan dapat menggapai akses untuk mencapai hak-hak dasarnya dan untuk dapat menyetarakan laki-laki dalam kinerja. Golongan-golongan ini terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, non-government organization, dan kelompok pemerhati perempuan, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki program dari berbagai bidang dengan tujuan membantu untuk membuka pola pikir masyarakat agar dapat menerima konsep gender, menaikkan kualitas hidup perempuan, dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Kemudian dampak spesifik dari pelanggaran hak asasi perempuan lebih sering ditemui kasus pelecehan seksual. Pelecehan ini mulai dari hal kecil seperti catcalling hingga kekerasan seksual secara fisik yang otomatis mengganggu ke psikis dari diri perempuan tersebut. Pelanggaran ini kerap terjadi di tempat umum, bahkan di tempat yang tidak senonoh seperti pesantren, perguruan tinggi, hingga tempat ibadah. Korban yang sudah dilecehkan akan terserang psikisnya secara otomatis. Korban akan mengalami trauma dari hal yang telah dilakukan atas dirinya. Selain itu, terdapat faktor eksternal juga yang menghambat proses pemulihan jiwa dari korban pelecehan seksual tersebut. Dari lingkungan keluarga, korban akan diperlakukan lebih sensitif sehingga dampak psikisnya lebih terasa. Dari masyarakat juga akan memandang korban sebagai suatu aib, sehingga dari kebanyakan kasus yang terjadi, terutama di NTB, perempuan korban pelecehan seksual yang menyebabkan kehamilan hingga married by accident akan pergi ke luar negeri untuk kerja sebagai TKW sebagai pelarian. Pelanggaran hak asasi perempuan juga kerap ditemui di lingkungan keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan perceraian. Lebih dasar dari itu, bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan yaitu nikah siri. Nikah siri merupakan pernikahan ilegal secara hukum negara Indonesia karena nikah siri tidak memenuhi syarat sah pernikahan secara hukum, sehingga orang yang menikah secara siri tidak memiliki buku nikah. Hal ini dapat mempersulit perempuan untuk mendapat haknya jika sewaktu-waktu terjadi perceraian. Perempuan tidak dapat menuntut harta gonogini karena tidak ada perjanjian resmi yaitu buku cerai dalam ikatan pernikahan mereka. Sehingga perempuan dipaksa untuk menjadi tulang punggung keluarga sekaligus ibu rumah tangga di saat yang bersamaan. Sehingga tidak sedikit dari mereka mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKW yang menyebabkan kurangnya didikan terhadap anak, tingginya angka pengangguran bagi laki-laki, dan meningkatnya angka kemiskinan. Saya Anissa Diroja Kurniawan akan menyampaikan materi berikutnya. Baik, pembahasan materi yang berikutnya yaitu mengenai kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah yang timbul sebagai akibat dari stigma tersebut. Dalam berbagai masalah, tentunya ada kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghentikan beredarnya pemikiran mengenai stigma tersebut dengan melakukan sosialisasi ataupun memberikan perhatian secara khusus pada perempuan yang terdiskriminasi karena adanya pemikiran stigma ini. Kegiatan pencegahan ini dapat dilakukan oleh siapa saja.
Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki rasa kemanusiaan dalam dirinya dan hal tersebut dapat mengetuk hati setiap orang untuk membantu perempuan yang terdiskriminasi. Tindakan menolong perempuan yang terdiskriminasi dapat kita lakukan dengan memberikan ilmu untuk mengkonstruksi pemikiran masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak perempuan. Kita bisa melakukan sosiali pada masyarakat secara luas tentang kekerasan ini. Kekerasan ini merupakan hal yang krusial karena tidak hanya memberikan dampak buruk secara fisik, namun juga bisa memberikan dampak buruk secara psikis. Hingga saat ini, banyak kasus bunuh diri yang terjadi yang disebabkan oleh dampak psikis dari adanya tindakan kekerasan. Di lingkungan universitas sendiri, sosialisasi dapat dilakukan melalui organisasi. Salah satunya organisasi BEM yang memiliki jangkauan luas ke para mahasiswa. Selain itu, ada juga LSM yang bisa membantu sebagai platform dalam melakukan sosialisasi. Sangat banyak hal yang dapat kita lakukan dari berbagai macam platform, dikarenakan sekarang ini sangat banyak lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kepedulian perempuan disebabkan banyaknya terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Saat ini, kekerasan pada perempuan dan anak dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selain dengan melaporkan pada pihak berwajib, hal yang dapat dilakukan adalah dengan menasihati pelaku kejahatan tersebut yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang dapat dijatuhkan hukum pidana. Hingga saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang nantinya juga dapat membantu perempuan dalam menegakkan haknya. Di dalam masyarakat sendiri terdapat lembaga-lembaga yang mendukung hak-hak perempuan berupa lembaga pendidikan, relawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Berikutnya pembahasan mengenai lembaga yang berperan dalam menyelesaikan masalah diskriminasi perempuan. Dalam menyelesaikan masalah yang timbul karena beredarnya stigma bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi ini, dibutuhkan beberapa lembaga sebagai platform yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti yang pertama yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dalam masyarakat. Untuk masalah mengenai adanya stigma bahwa perempuan tidak perlu untuk berpendidikan tinggi ini dapat diselesaikan oleh lembaga sosial dengan cara melakukan sosialisasi secara meluas kepada masyarakat, perbaiki pemikiran yang beredar mengenai stigma tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Dinas Kesehatan. Kaitannya dengan adanya bantuan apabila terjadi kekerasan dalam hubungan perempuan, karena perempuan cenderung dianggap lemah dan bodoh oleh masyarakat yang masih menganut stigma tersebut. Kemudian yang tiga yaitu Lembaga Psikolog. Lembaga ini menangani masalah psikis berupa trauma yang ditimbulkan oleh kekerasan yang diterima karena perempuan cenderung menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Karena dengan adanya stigma tersebut membuat perempuan takut untuk menyuarakan perasaan dan pemikirannya. Kemudian yang keempat adanya lembaga LSM berupa Lembaga Pemerhati Perempuan. Lembaga ini mampu membantu menyebarluaskan pemikiran yang benar dan menyalahkan stigma tersebut, sehingga masyarakat menyadari bahwa stigma tersebut merupakan hal yang salah. Selanjutnya yang kelima adanya lembaga bantuan hukum bagi perempuan yang mendapatkan tindakan KDRT, khususnya pada kasus pernikahan dini. Lembaga ini akan membantu perempuan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang tentu saja hal ini disebabkan oleh adanya stigma yang mendorong wanita untuk menikah dini. Lembaga bantuan hukum memberikan keadilan bagi perempuan yang menjadi korban. Dan yang terakhir adanya lembaga-lembaga yang meneliti yang melakukan penelitian yang memberikan perhatian terhadap perempuan-perempuan yang menerima kekerasan. Tindakan yang dilakukan yaitu mulai dari pencegahan, penanganan, pemberdayaan. Tersebut merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dan pemerintah secara luas. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila adanya kekurangan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.